Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 04-G/2023-PTUN-PGP antara Rangga Pamungkas selaku penggugat melawan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk menonaktifkan segala bentuk jenis alat komunikasi agar persidangan lancar. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 04-2023-PTUN-PGP antara Rangga Pamungkas selaku penggugat melawan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku tergugat, dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada petugas pengadilan, dipersilahkan membawa penggugat ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Baik. Kepada pihak penggugat, apakah benar sudah hadir kuasa hukum atas nama Brigita Manurung, SHMH, dan Kelvin Ariski, SHMH? Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Baik. Kepada pihak tergugat, apakah sudah hadir atas nama Rido Taufikul Hakim, SIK MH, Karisma Adharoka, SHMH, dan Fahrul Royhan, SHMH? Benar, Yang Mulia. Baik, penggugat silakan duduk di samping kuasa hukumnya. Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi. Pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah, Yang Mulia. Baik, diperintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan bukti suratnya kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada tergugat diperintahkan untuk maju untuk turut memeriksa alat bukti. Baik. Baik, silakan duduk kembali. Berikutnya, pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia. Baik, diperintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan bukti suratnya kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat diperintahkan untuk maju dan turut memeriksa alat bukti tergugat. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baiklah, dengan demikian maka pemeriksaan alat bukti berupa surat dan dokumen kedua pihak telah selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pendapat saksi ahli. Panitra, apakah saksi ahli sudah berada di pengadilan? Sudah, Yang Mulia. Baik, tugas pengadilan harap untuk membawa saksi ahli ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Saksi ahli dipersilahkan masuk. Kepada saudari saksi ahli, sebelum saudara
saudari memberikan pendapat dan jawaban, mohon untuk memberikan berkas identitas saudari kepada majelis hakim. Sebelum mengambil sumpah, saya akan mengkonfirmasi identitas saudari terlebih dahulu. Mohon agar dijawab dengan tegas. Apakah benar saudari ahli atas nama Jessica SH.MH PhD selaku akademisi hukum Universitas BINUS? Bisakah saudari sampaikan kapasitas saudari dalam kasus perkara hari ini? Saya menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister hukum dengan peminatan hukum administrasi negara dan disertai doktoral saya di Louis-Maximilian University of Munich, Jerman, membahas mengenai hak-hak pemecatan secara tidak hormat dalam kepolisian di Bangor, Nusa Tenggara Timur. Saya menulis 2 buku terkait hukum kode etik lembaga kepolisian dan beberapa kali menjadi ahli dalam persidangan kasus pemecatan dengan tidak hormat, serta menjadi ahli pemerintah dalam rapat kebijakan hukum administrasi negara mengenai keabsahan surat kebijakan DPR RI bulan Januari lalu. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan, terlebih dahulu saudari harus mengucapkan sumpah. Apakah saudari bersedia? Siap. Saudari Sili, silakan berdiri. Juru sumpah, silakan mengambil tempat. Saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi. Dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain adalah yang sebenarnya. Baik saudari saksi ahli, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim terkait kedudukan hukum dalam perkara persidangan ini. Apakah saudari siap? Siap, Yang Mulia. Baik, pertanyaan majelis hakim. Pertama, apa yang saudari ketahui terkait duduk perkara dan perkara sengketa persidangan ini? Kedua, bagaimana syarat sahnya suatu SKPTDH, asas-asas, dan kelayakannya untuk diputuskan sesuai dengan AUPB? Yang ketiga, saudari ahli, apakah tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh penggugat dapat menjadikan alasan menjatuhkan sanksi PTDH oleh instansi terkait? Bagaimana landasan hukum dan pertimbangan teoretiknya? Bagaimana saudari ahli? Apakah dapat langsung memberikan jawaban? Saya memerlukan waktu untuk merumuskan jawabannya. Berapa lama waktu yang saudari perlukan? Siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana Hakim Ketua? Baik, sidang diskors selama 1 kali 60 menit. Panitia, pada pukul berapa sidang akan dilanjutkan? Pada pukul 13.30, Yang Mulia. Baik, untuk memberi waktu ahli dalam merumuskan jawaban, sidang diskors selama 1 kali 60 menit dan akan dibuka pada pukul 13.30. Pencabutan skors. Baik, dengan ini skors dicabut. Silakan Hakim anggota. Kepada saudari ahli, apakah sudah siap dengan jawaban saudari? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan saudari ahli untuk menyampaikan jawabannya.
Baik, Majelis Hakim yang mulia, pihak penggugat, dan hadirin yang saya hormati. Berikut pendapat saya terkait pertanyaan yang dilontarkan Majelis Hakim kepada saya. Pertama, yang saya ketahui terkait duduk perkara dan perkara sengketa persidangan ini ialah bahwa kuasa penggugat mengajukan gugatan pengadilan PUN atas pemberhentian tidak dengan hormat Saudara Rangga Pamungkas dari Dinas Polri. Karena tidak terima akan keputusan Kapolda Babel terkait pemecatan secara tidak hormat, beliau ingin nama direhabilitasi dan ingin kembali menjadi bagian dari anggota kepolisian. Kedua, berdasarkan 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan syarat sahnya keputusan yang meliputi pertama, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kedua, dibuat sesuai dengan prosedur, ketiga, substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Selanjutnya, pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menentukan bahwa sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1 huruf A, maka menurut pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka menurut pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Lalu, pemecatan tidak dengan hormat terhadap penggugat tidak selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di mana, pertama, kepastian hukum. Dalam artian, penggugat pasal kepada yang bersangkutan kurang berlandasan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan. Kedua, kemanfaatan. Dalam artian, PTDH kepada penggugat telah mengabaikan kepentingan penggugat terhadap institusi, tempat bekerja, keluarga, dan masyarakat. Ketiga, ketidakberpihakan. Dalam artian, mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan tidak mempertimbangkan kepentingan penggugat dan cenderung diskriminalisasi. Keempat, kecermatan dalam artian keputusan PTDH tidak didasarkan pada informasi dan dokumentasi yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanakan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Kelima, keterbukaan. Dalam artian, proses sidang Komisi Kode Etik Kepolisian terhadap penggugat cenderung tidak terbuka dan dilaksanakan terburu. Keenam, pelayanan yang baik. Dalam artian suatu sewajarnya institusi kepolisian memberikan pelayanan sesuai dengan kecenderungan peraturan perundang-undangan apabila tergugat telah mengakui perbuatannya. Dalam kasus ini, saya melihat bahwa penggugat sudah terlebih dahulu diperiksa di Komisi Etik terlebih dahulu sebelum keluarnya putusan ikrah. Padahal penggugat juga sudah mengakui perbuatannya dan perbuatan penggugat ini juga tidak dilakukan berulang-ulang. Selain itu, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada penggugat hanya 3 bulan.
Hal ini tidak selaras dengan ketentuan Perkap nomor 14 tahun 2011 bahwa perbuatan penggugat tidak diancam hukuman selama 4 tahun. Jadi, menurut saya, cacat prosedur penertiban keputusan ini karena penggugat telah dijatuhi hukuman PTDH sebelum ada putusan ikrar. Penggugat seharusnya cukup memberikan sanksi administrasi berupa demosi sebagaimana diatur oleh PP nomor 2 tahun 2003 dan bukan sanksi pemberhentian. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Dalam perkara ini dapat dilihat penggugat dikenakan pasal pelanggaran yang dimaksud melakukan pelanggaran menurut pasal 14 ayat 1 huruf B PP nomor 1 tahun 2003. Merupakan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian. Perkara perbuatan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP tersebut dilaporkan di pidana umum oleh istri penggugat sesuai telah diproses oleh penyidik di Treskrimum Polda Babel dan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dengan vonis 3 bulan penjara. Dan dikuatkan lagi pada PT Babel dengan vonis 3 bulan penjara. Saya berpendapat bentuk sanksi PDDH kepada penggugat melalui sidang KKUP sebelum pidananya ikrar, bertentangan dengan surat telegram Kapolri. Demikian jawaban saya selaku saksi ahli yang mulia. Baik. Terima kasih Saudari Saksi Ahli. Pada Majelis Hakim, apakah masih ada yang ingin bertanyakan? Baik, kepada Saudari Saksi Ahli, dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Namun, terlebih dahulu dapat mengambil kartu identitas Saudari kepada panitera. Baik, yang mulia. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah agenda sidang pemeriksaan saksi penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah mempersiapkan saksinya? Sudah, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia. Akan ada berapa saksi yang dihadirkan? 2, Yang Mulia. Baik, petugas harap hadirkan saksi pertama untuk pihak penggugat ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Saksi pertama penggugat, silahkan memasuki ruang persidangan. Baik, silahkan. Saudara saksi, silakan untuk maju dan menyerahkan identitas saudara. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Bisa mengikuti persidangan? Yang Mulia. Baik. Sebelumnya, kami akan mengonfirmasi identitas saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan tugas dan lugas. Nama? Pria Pramana, SH. Tempat, tanggal lahir? Pangkal Pinang, 12 Agustus 1995. Alamat? Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Hitam nomor 3 Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Pekerjaan? Saya bekerja sebagai Sabit Waprov Polda Kepulauan Bangka Belitung sebagai pekerja harian lepas. Dengan tupoksi saya mencatat surat masuk dan keluar, mengantar surat, dan mendata apabila ada pelanggaran yang masuk. Baik. Laki-laki dan warga negara Indonesia. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik. Sebelumnya, saudara memberikan keterangan. Terlebih dahulu, saudara harus mengucapkan sumpah. Apakah saudara bersedia? Saya siap dan bersedia, Yang Mulia. Saudara saksi silahkan berdiri. Juru sumpah silahkan mengambil tempat. Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata saya.
Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan baik yang benar dan tidak lain adalah yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah. Apabila saudara memberikan keterangan yang salah, maka saudara tidak hanya akan mendapat saksi dari Tuhan, melainkan juga sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah. Bisa saudara jelaskan apa yang saudara ketahui terhadap kasus pemecatan secara tidak hormat ini? Baik, Yang Mulia, saya akan menjelaskannya. Di Polda sendiri, saya bertugas untuk mencatat surat masuk dan keluar, mengantar surat, dan mendata apabila ada pelanggaran yang masuk. Sejauh yang saya ketahui bahwa ada pelaporan pelanggaran terhadap penggugat, namun saya tidak tahu siapa yang melapor karena hanya diminta untuk menginput data di komputer. Saya menerima Prof, ada kasus perselingkuhan sama anggota Polri, hanya semacam itu, dilakukan sering sidang kode etik, tetapi tidak diberhentikan. Saya juga tidak mengetahui surat pengaduan untuk kasus penggugat, begitu Yang Mulia. Baik, tadi saudara saksi menyatakan bahwa masyarakat tidak menerima surat pengetahuan apa-apa. Apakah hal itu memang benar atau hanya saudara tidak mengetahuinya? Benar, saya tidak mengetahuinya dan tidak menerima surat pengaduan untuk kasus perselingkuhan penggugat Yang Mulia. Namun saya mengetahui ada kasus yang serupa dengan kasus penggugat. Saya tidak ikut membuat data tentang kasus penggugat langsung oleh anggota. Baiklah, Majelis Hakim, ada yang ingin ditanyakan? Hakim pihak penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara Arya, selaku Kasubit Wakaprov, apakah benar saudara tidak menerima surat pengaduan kasus perselingkuhan penggugat? Begini Bu, sebenarnya saya tidak ikut membuat data tentang kasus penggugat itu karena dibuat langsung oleh anggota polisi. Dan setahu saya juga penggugat baru pertama kali melakukan kesalahan. Lalu, apakah ada tugas khusus dari anggota kepolisian kepada saudara? Saya pernah disuruh untuk mencari telegram dari Mabes Polri tentang pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Bahwa untuk kasus perzinahan atau perselingkuhan itu harus di PTDH. Namun telegram tersebut tidak ada, tetapi Kasubit menyuruh anggota untuk membuat telegram sendiri. Dan setahu saya juga yang biasanya menerbitkan telegram adalah Mabes Polri, dan saya tidak tahu apakah telegram tersebut dibuat karena kasus penggugat atau tidak. Saudara tahu isi dari telegram itu dan siapa yang mengirim telegram itu? Saya melihat sekilas dan tidak membaca isi telegram tersebut, dan tidak tahu siapa yang mengirim telegram tersebut. Ketika menerima surat, terkadang hanya membaca judulnya saja untuk dicatat di surat masuk. Baik, demikian dari kami Majelis Hakim. Berikutnya pihak tergugat. Apakah ada pertanyaan? Siap. Ada yang... Baik, silakan. Saudara saksi, selaku yang bekerja dalam Sabit Waprof, bisa saudara jelaskan atas dasar apa telegram tersebut disuruh? Tadi sudah saya sampaikan bahwa telegram itu diterbitkan oleh Mabes Polri. Namun setahu saya, telegram tentang PTDH perzinahan yang ditujukan kepada Kapolda. Saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang penggugat dengan selingkuhannya?
Yang saya ketahui, Pak Rangga tersebut bertugas di bagian Renim dan Bu Rina di bagian Paminal. Dan saya tahu tugas anggota di bidang Propam adalah penegakan disiplin dan contoh bagi anggota Polri lainnya yang berdinas sebagaimana moto Propam. Baik, demikian Yang Mulia Hakim. Baik, terima kasih. Saudara dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelumnya silakan ambil kartu identitas saudara terlebih dahulu di panitera. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Baik, tugas harap hadirkan saksi kedua penggugat ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Saksi kedua pihak penggugat, silakan memasuki ruang persidangan. Saksi, silakan maju dan berikan identitas saudara. Baik, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Bisa mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya kami akan mengkonfirmasi identitas saudari terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan tegas dan lugas. Nama? Lola Sapitri SH. Tempat dan tanggal lahir? Gabek 23 Maret 1995. Untuk alamat? Jalan Masjid Jami, Kota Pangkal Pinang. Bagaimana dengan pekerjaan saudari? Siap, saya sebagai polwan berdinas di Propam. Di sini juga tertulis bahwa saudari merupakan sekretaris pada sidang kode etik penggugat. Apakah benar? Perempuan dan warga negara Indonesia, apakah benar? Siap, benar Yang Mulia. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan, terlebih dahulu saudari harus mengucapkan sumpah. Apakah saudari bersedia? Saya siap dan bersedia Yang Mulia. Saudari saksi, silahkan berdiri. Juru sumpah silahkan mengambil tempat. Saudari saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain adalah yang sebenarnya. Dan tidak lain adalah yang sebenarnya. Baik, saudari saksi telah disumpah. Apabila saudari memberikan keterangan yang salah, maka saudari tidak hanya akan mendapatkan sanksi dari Tuhan, namun juga mendapatkan sanksi pidana. Apakah saudari bisa mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, bisa saudari jelaskan duduk perkara dan apa yang saudari ketahui tentang perkara sengketa persidangan ini? Baik, Yang Mulia. Yang saya ketahui bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung tentang pemberhentian secara tidak hormat dari Dinas Polri kepada penggugat. Dan dalam hal ini, penggugat ini harkat dan martabatnya dikembalikan sebagai anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta meminta tergugat untuk merehabilitasinya. Dan sebagaimana tupoksi saya dalam bertugas, saya pernah mengikuti sidang kode etik penggugat baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Begitu Yang Mulia. Saudari saksi, dalam keterangan saudari tadi, saudari menyebutkan bahwa pernah mengikuti sidang kode etik penggugat. Lantas bagaimana saudari mengetahui adanya pelanggaran terhadap penggugat? Pada saat audit investigasi, kami temukan adanya pelanggaran kode etik. Dari laporan hasil audit investigasi tersebut, maka kami lakukan proses pemeriksaan.
Dilanjutkan dengan pemberkasan. Selesai pemberkasan dilaporkan ke Ankum. Atasan Ankum kemudian sidang kode etik yang pertama. Setelah sidang kode etik tersebut dilakukan proses tingkat banding bahwa saksi menerangkan pada bukti T1 ada laporan polisi dan identitas pelapornya ada laporan lisan dari istri penggugat. Namun, seiring berjalannya waktu, turunlah produk atau laporan dari Subdit Paminal sebagaimana saya terangkan tadi. Yang intinya memaparkan suatu peristiwa atas penyelidikan dari Paminal. Setelah melakukan audit investigasi dan ada hasil auditnya. Ditemukan ada pelanggaran etik penggugat. Kasus pelanggaran penggugat adalah kasus pezinahan dengan sesama anggota Polri. Ada bukti dan saksi yang mendukung pelanggaran tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan penggugat yang ada di BAP adalah pelanggaran kode etik itu terjadi. Pada sidang kode etik yang pertama, ketua, wakil ketua, dan anggota komisi memutuskan, yaitu yang pertama, perbuatan penggugat termasuk pelanggaran tercela. Yang kedua, rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri. Jadi dari pihak saudari, selaku sekretaris sidang kode etik penggugat, apakah penggugat mengakui telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian? Benar yang mulia, penggugat mengakui melakukan perbuatan pezinahan dengan Ibu Rina lebih dari 1 kali atau berulang-ulang. Untuk pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia, Tidak, yang mulia. jelas. Baik, terima kasih pihak penggugat. Untuk pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silahkan. Saudari saksi, bagaimana kabarnya? Sehat? Saudari saksi, saudari merupakan sarjana hukum dan seorang polwan. Apakah saudari memahami bahwa berdasarkan Perkap nomor 19 tahun 2012 dalam suatu sidang KKEP benar telah dilakukan dengan seksama dan sesuai aturan? Dan apakah ada rapat pertimbangan karir yang sudah sesuai Perkap dengan jelas? Iya, pemeriksaan penggugat sudah sesuai dengan Perkap nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK KKEP. Pada pasal 31 dan pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ada 2 rapat pertimbangan karir, salah satunya yang dari Propam, dan itu sudah sesuai dengan peraturan Kapolri tentang SOTK KIPP. Rapat Dewan Pertimbangan Karir atau DPK sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan rapat Dewan Pertimbangan Karir. Lantas, apakah penggugat secara resmi layak untuk dipecat secara tidak hormat? Sebagai anggota Polri adalah aset Polri, apalagi dinas di Propam. Dituntut sebagai garda terdepan untuk menjaga citra Polri, menjaga marwah, dan tentunya perbuatan penggugat tersebut merugikan karena personilnya adalah aset dari Polri tersebut. Pak Rangga dan Bu Rina, keduanya personil di Propam, dan Propam adalah benteng terakhir pencari keadilan. Personil di Propam harus menjadi contoh bagi yang lain. Itulah yang merugikan. Namun, dengan adanya saksi surat dari saudari Natasha, selaku istri Rangga yang memaafkan penggugat, dipertimbangkan oleh KKEP di dalam putusannya. Tetap saya tidak tahu isi pertimbangannya. Namun, setahu saya, selama bertugas di Propam, penggugat tidak pernah melakukan kesalahan. Maka apakah jelas bahwa putusan KKEP dalam perspektif hukum? Iya, sangat jelas, Bu. Keduanya dinyatakan melanggar pasal 7 ayat 5, huruf A Perkap nomor 14 tahun 2011, dan huruf E dinyatakan melanggar pasal 7 ayat 5, huruf D Perkap nomor 14 tahun 2011. Artinya jelas bahwa keputusan yang diberikan oleh Kapolda Bangka Belitung telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang jelas. Baik, demikian yang mulia. Terima kasih. Baik,
Terima kasih saudari saksi. Saudari disilahkan meninggalkan ruang persidangan, namun sebelumnya silahkan ambil kartu identitas saudari terlebih dahulu di panitia. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Baik, selanjutnya petugas harap saksi gugat ke pengadilan. Baik, Yang Mulia. Saksi pihak tergugat, silahkan memasuki ruang persidangan. Baik, saudari saksi, silahkan untuk maju dan menyerahkan identitas. Baik, saudara saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, bisa mengikuti persidangan? Bisa, Yang Mulia. Baik, sebelumnya kami akan mengonfirmasi identitas saudari terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan tegas dan lugas. Nama? Novia Eka, SH, SSI. Tempat tanggal lahir? Balun Ijuk, 31 Desember 1991. Alamat? Selindung Baru, Pangkal Pinang. Pekerjaan? Poluan di program Polda Babel. Baik, perempuan dan apakah warga negara Indonesia? Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saudara memberi keterangan. Terlebih dahulu, saudara harus mengucapkan sumpah. Apakah saudara bersedia? Saya siap dan bersedia, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, silahkan berdiri. Juru sumpah, silahkan mengambil tempat. Saudari saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain adalah yang sebenarnya. Dan tidak lain adalah yang sebenarnya. Baik. Saudari saksi telah disumpah. Apabila saudari memberikan keterangan yang salah, maka saudari itu hanya akan mendapat sanksi dari Tuhan, melainkan juga sanksi pidana. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah. Selaku Polwan yang bertugas di Propam Polda Babel, apakah yang saudara ketahui tentang kasus ini? Baik, Yang Mulia. Setahu saya, kasus penggugat adalah perzinahan sesama anggota Polri. Saudari saksi, apakah saudari hendak mengatakan bahwa masalah perzinahan itu hanya antara penggugat dengan Polwan Rina dan hanya itu? Yang Mulia, saya dengan penggugat satu saker, tetapi beda bagian. Dan selama saya bertugas di Propam, mengetahui ada laporan dari istri penggugat mengenai perzinahan yang dilakukan dengan selingkuhannya. Oleh karena itu, terkait dengan perselingkuhan itu, hanya antar mereka berdua saja, tidak terjadi dengan wanita lainnya. Baik, pihak penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Baik, silahkan. Baik, saudari saksi, dalam sidang kode etik, apakah saudari ikut serta berperan dalam persidangan? Pada saat sidang kode etik, saya selaku penuntut dan bertugas membaca serta meneliti berkas yang masuk ke Paminal, melaksanakan sidang berdasarkan persangkaan, dan melakukan penuntutan pada saat sidang. Begitu, Yang Mulia. Baik, bisakah saksi jelaskan dasar saudara melakukan penuntutan dan hal apa yang memberatkan penggugat hingga dijatuhkan pemecatan secara tidak hormat? Dasar yang menjadi kami untuk melakukan penuntutan adalah membaca dari berkas perkara dan kami simpulkan untuk dilakukan sidang.
Kami menerangkan semua pasal yang dikenakan kepada penggugat. Hal yang memberatkan penggugat sehingga harus dijatuhkan pemecatan dengan tidak hormat adalah perbuatan perzinahan yang dilakukan penggugat secara sadar dan bahkan dilakukan saat bulan suci Ramadan yang dilakukan berulang kali. Ada yang di hotel, parkiran timah, parkiran ruko City Hall, dan di dalam mobil Rangga. Hal ini diakui oleh penggugat. Dengan demikian, kami simpulkan penggugat telah melanggar kode etik, diyakini melanggar sumpah dan janji sebagai Polri. Baik, tadi saudara mengatakan bahwa penggugat dikenakan banyak pasal. Bisa saudara jelaskan pasal apa saja dan apa yang membedakan kasus penggugat dengan kasus asusila lainnya? Saya tidak tahu kalau untuk pengenaan pasal saksi, karena bukan saya yang membuat. Yang menyusun pengenaan pasal adalah pemeriksa. Perbedaan kasus asusila penggugat dengan yang lainnya adalah karena saudara penggugat melakukan perbuatan asusila dengan rekan kerja di Satker yang sama, yaitu Propam. Padahal kita semua tahu bahwa Propam adalah garda terdepan penegakan disiplin anggota. Baik, demikian yang mulia. Cukup. Terima kasih. Baik. Kemudian dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Cukup, Yang Mulia. Baik, kami tanyakan kembali kepada pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudari saksi. Saudari dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelumnya silakan ambil kartu identitas saudari terlebih dahulu di panitera. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Baiklah, dengan demikian maka pemeriksaan alat bukti dan saksi telah selesai. Berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu diperlukan untuk menyiapkan kesimpulan? Kami memerlukan waktu 7 hari. 7 hari, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum, Yang Mulia. Belum, Yang Mulia. Apakah cukup 7 hari siap kesimpulan? Cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Apakah sidang bisa dilaksanakan 7 hari ke depan? 7 hari ke depan, hari Senin tanggal 3 April 2023 dan tidak ada jadwal sidang, Yang Mulia. Baik. Maka dengan ini sebelum persidangan ditunda, pihak penggugat apakah masih ada ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat, apakah masih ada yang disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baik, agenda sidang berikutnya hari Senin, tanggal 3 April 2023. Dikarenakan para pihak telah hadir di persidangan hari ini, maka untuk persidangan berikutnya tidak memerlukan pemberitahuan tertulis, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi dari pengadilan. Dengan ini, sidang ditunda dan ditutup.